Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin pada kisah inspirasi bukan untuk menggurui, ini hanya untuk diri. Kali ini saya akan berkisah tentang seorang mandor yang hendak mengundurkan diri dari perusahaan properti yang sudah 30 tahun dia mengabdi di sana. Karena ini keputusan penting, maka dia bukan hanya menemui direkturnya, tetapi juga dia menemui sang owner. Lalu setelah berjumpa dengan owner, ngobrol kesana kemari, dan akhirnya dia menyampaikan tujuannya bertemu dengan owner. Wahai Bapak Owner, aku merasa sudah cukup mengabdi di sini dan aku hendak pensiun karena aku sudah merasa lama banget 30 tahun bersama engkau di perusahaan ini. Sang owner tampak kelihatan keberatan dan kaget mandor ini mengundurkan diri, tapi karena sang owner ini menghargai keputusan sang mandor, dia mengiyakan tapi dengan sebuah syarat. Wahai mandorku yang baik, aku sebenarnya keberatan engkau mengundurkan diri, tapi karena ini hak engkau, maka aku akan kabulkan permintaan engkau, tapi dengan satu syarat: engkau menyelesaikan pekerjaan terakhir engkau membangun sebuah rumah. Ini proyek spesial, hanya satu rumah. Karena spesialnya, engkau boleh menggunakan berapa aja dana yang engkau butuhkan, boleh menggunakan sumber daya manusia yang ada, termasuk arsitek yang terbaik, dan engkau boleh memilih tempat perumahan dari yang kita punya, di perumahan manapun yang paling elok sekalipun, dan engkau juga bebas memilih tipe berapa. Lalu mendengar perintah ini, sang mandor dengan berat hati mengiyakan. Akhirnya dia balik kanan, minta izin, dan dia langsung merancang rumah terakhir yang akan dia buat, yang diberi kebebasan semuanya, dari tipenya, dana yang dibutuhkannya, sumber daya manusia yang akan digunakan, dan tempat lokasi yang akan dia bangun. Karena saking bebasnya dan dia merasa sudah tidak punya passion lagi kerja di sini karena sudah merasa jenuh, maka dia pilih komplek yang paling sederhana, tipe yang paling kecil, dan juga sumber daya manusia yang paling sederhana, dan yang lainnya juga yang terbatas. Sehingga pada biasanya si mandor ini memimpin pembangunan sebuah rumah paling tidak 3 bulan, ini 1 bulan sudah selesai, karena dia ingin mengejar cepat selesai dan dia pengen segera pensiun. Maka menghadaplah mandor ini karena sudah merasa pekerjaannya beres, dan dengan membawa kunci rumah, dan diserahkanlah ke owner. Wahai Pak Owner, terima kasih, tugas terakhir engkau sudah aku kerjakan, ini kuncinya, dan aku sekarang boleh untuk istirahat, untuk tidak terus bekerja di tempat perusahaan engkau. Sang owner menjawab, terima kasih mandorku, dan karena saya sangat banyak dibantu oleh engkau selama perusahaan ini berdiri, maka kunci rumah ini aku serahkan pada engkau, ini sebagai hadiah terakhir dari aku. Betapa kagetnya si mandor ini ketika dia menerima kunci rumah yang dia bangun itu adalah dia buat dia. Kenapa dia kaget? Karena dia tidak menyangka bahwa ini adalah kunci rumah yang dia bangun asal-asalnya untuk dia. Bapak sekalian, merasakan dong kekecewaan si mandor ini, bahwa dia di awal diberi kebebasan dana, kebebasan sumber daya, kebebasan tempat, kebebasan tipe rumah, dan dia kerjakan asal-asalan, dan ternyata adalah rumahnya untuk dia. Apa hikmah dari cerita ini sekalian? Banyak saya pikir, dan Anda bisa menyimpulkan hikmahnya, tapi yang jelas bahwa sekalian, kita sering memimpikan
kehidupan berakhir dengan baik, atau bahasa Islamnya husnul khotimah, tetapi kita tidak menyiapkan semua sesuatu hal dengan baik. Padahal kunci untuk meninggal husnul khotimah atau berakhir dengan baik adalah selalu berbuat baik setiap hari, sehingga Anda akan tetap dalam keadaan baik karena Anda terus melakukan kebaikan. Hikmah yang lainnya, hendaklah pekerjaan kita menjadi profesi sejati kita. Apa itu profesi? Saya meminjam definisi dari guru saya, founder Stephen, Pak Farid Poniman, mengatakan profesi hendaklah merupakan panggilan, pilihan peran yang kita akan pilih di dunia ini. Yang kedua, harus memenuhi syarat adalah sebagai panggilan jiwa, jadi pilihan peran, panggilan jiwa, dan menjadi sumber penghasilan. Sehingga dengan 3 kriteria itu, sebuah profesi yang kita pilih tentulah kita akan lakukan dengan penuh gairah, dengan penuh passion, dan tidak akan ada pensiunnya. Karena kita lihat tentu saja masih ada hikmah yang lain yang bisa Anda petik dari kisah ini, dan silahkan sampaikan komentar di bawah ini jika Anda mendapatkan hikmah yang baik untuk kehidupan Anda ke depan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kesediaannya nonton. Sampai ketemu lagi di kisah inspirasi berikutnya. Ini bukan untuk menggurui, ini hanya untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.